Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab 4 profesi dan kewirausahaan bidang pariwisata. Berikut anggota dari kelompok 1. Ada juga topik bahasan yang akan kita bahas di bab 4 kali ini. 1. Konsep dasar profesi dan kewirausahaan di bidang pariwisata. 2. Pengertian profesi. 3. Jenis-jenis profesi di bidang pariwisata. 4. Persyaratan profesi di bidang pariwisata. 5. Jenis pekerjaan pada bidang pariwisata. 6. Kewirausahaan di bidang pariwisata. 7. Pengertian produk dan jasa pariwisata. 8. Klasifikasi produk dan jasa kewirausahaan di bidang pariwisata. 9. Pengertian peluang. 10. Strategi kewirausahaan dalam pemasaran produk dan jasa pariwisata. 11. Strategi kewirausahaan dalam promosi produk dan jasa pariwisata. 12. Strategi kewirausahaan dalam keterampilan menjual produk dan jasa pariwisata. Selanjutnya, Baik, di sini juga ada konsep dasar profesi dan kewirausahaan di bidang pariwisata. Baiklah, di sini industri pariwisata sebagai industri jasa tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kebutuhan akan tenaga kerja dan kesempatan berwirausaha sangat terbuka lebar. Banyak kesempatan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk baik, di sini juga ada konsep dasar profesi dan kewirausahaan di bidang pariwisata. Oke, di sini industri pariwisata sebagai industri jasa tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kebutuhan akan tenaga kerja dan kesempatan berwirausaha sangatlah terbuka lebar. Banyak kesempatan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menggeluti usaha maupun pekerjaan bidang-bidang pariwisata. Kesempatan berkarir dan berwirausahaan di bidang pariwisata akan terus berkembang sejalan perkembangan pariwisata sebagai leading sektor perekonomian di Indonesia. Oke, profesi dan karir di bidang pariwisata. Pengertian profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang menuntut kemampuan dan keterampilan. Profesi menuntut adanya kapasitas tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Profesi adalah karir yang membutuhkan pelatihan khusus dan gelar lanjutan. Berikutnya, jenis-jenis apa saja sih yang ada di profesi di bidang pariwisata? 1. Daya tarik wisata. 2. Karyawan wisata. 3. Jasa transportasi wisata. 4. Jasa perjalanan wisata. 5. Jasa penyediaan makanan dan minuman. 6. Penyediaan akomodasi. 7. Penyelenggaraan MICE atau bisa disebut meeting incentive, convention, and exhibition. Dan ke-9, jasa informasi pariwisata. 10. Jasa konsultan wisata. 11. Jasa pramu wisata. 12. Wisata tirta. Dan 13. Spa. Selanjutnya, Oke, inilah syarat-syarat profesi di bidang pariwisata. A. Mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus, terutama menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. B. Memiliki pengetahuan yang luas. C. Memiliki personality atau kepribadian yang bagus. D. Berpenampilan menarik. E. Memiliki kemampuan beradaptasi, disiplin, dan konsisten. F. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Lanjut. pekerjaan bidang pariwisata berdasarkan posisi manajerial di kantor tempat bekerja. Yang pertama ada basic employee, engineering, bartender, concierge, adventure, tour guide, sales, or reservation agent, ticket, sales officer, cook, room attendant, travel advisor, waiter and waitress, receptionist, porter, reservation, laundry attendant, serta flight attendant. Yang kedua, ada first line management atau bisa disebut manajemen lini pertama. Yang A, supervisor food and beverage
entertainment, yang B event planner, yang C area supervisor atau bisa disebut housekeeping department, yang D floor supervisor atau bisa disebut housekeeping department, yang E team leader akuntansi, F maintenance supervisor, G front office supervisor, H supervisor in product sales atau marketing atau public relation atau reservation, I supervisor in retail travel, J supervisor in tourism information. Selanjutnya ke nomor 3 ada middle management atau bisa disebut manajemen tingkat menengah, yang ada target manager, manager of operation, sales, marketing, public relations, manager travel agency, manager of information center, area tourism manager, project manager, room division manager, food and beverage manager, HRD manager, tour guide owner, marketing manager, accounting manager. Ke nomor 4 ada top management. Ada general manager, chief executive officer, chief operational officer, chief financial officer, direktur utama, presiden direktur, dan vice president atau wakil presiden direktur. Oke, selanjutnya pengertian kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau suatu usaha kewirausahaan di bidang pariwisata dibagi menjadi dua, yaitu usaha pariwisata primer dan sekunder. Usaha pariwisata primer adalah usaha yang mengurus akomodasi, transportasi, makanan, dan minuman selama berwisata, sedangkan cenderamata, hiburan, asuransi, dan lain-lain. Usaha pariwisata sekunder tidak bergantung pada wisatawan dan masyarakat sektor produk dan jasa kewirausahaan di bidang pariwisata. Selanjutnya, perusahaan di bidang pariwisata. 1. Pengertian produk dan jasa pariwisata. Produk dan jasa pariwisata adalah segala sesuatu yang disajikan bagi kepentingan wisatawan, baik berupa barang objek, alat, sarana prasarana, tenaga manusia, dan teknologi, kegiatan event, maupun pelayanan servis yang sudah dirangkum dan dipaketkan menjadi persediaan suplai dan kebutuhan demand wisatawan. Newman S. Pendit 1986, Michel Trois pada bukunya La Rendita Touristica 1942 membagi produk wisata menjadi 3 kelompok, yaitu A. Benda yang diperoleh dengan jalan bebas, misalnya udara, cuaca, iklim, panorama, keindahan alam sekitar, keajaiban alam semesta dan sejenisnya yang disebut modal pariwisata, potensial dan langgeng. B. Benda-benda pariwisata yang diciptakan seperti monumen, tempat-tempat bersejarah, benda-benda arkeologi, candi, dan sebagainya. C. Benda-benda pelayanan servis kepariwisataan yang harus ditambahkan pada benda-benda kategori 1 dan 2, serta fasilitas-fasilitas yang membentuk penerimaan wisatawan. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi produk dan jasa kewirausahaan di bidang pariwisata. Berikut ada A. Jasa transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara seperti bus, kereta api, pesawat, dan kapal. Ada juga jasa akomodasi menyediakan tempat penginapan.
Dan ada jasa atraksi, kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, antara lain seni tari, seni musik, upacara adat, dan suatu budaya setempat. Dan ada jasa perantara, yaitu usaha jasa informasi pariwisata. Jasa restoran atau rumah makan, yaitu usaha jasa penyedia makanan dan minuman. Ada juga jasa travel, yaitu usaha jasa perjalanan wisata yang terdiri dari biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Ada jasa MICE, yaitu Meeting Incentive, Convention, and Exhibition. MICE sebagai suatu kegiatan pariwisata yang merupakan perpaduan antara leisure dan leisure. Selanjutnya, sumber peluang berwirausaha di bidang pariwisata. 1. Pengertian peluang. Peluang adalah kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah itu, peran langsung pariwisata terhadap peluang berwirausaha dalam bidang pariwisata. Dampak positif secara ekonomi merupakan peluang besar untuk berwirausaha. Indonesia memiliki destinasi wisata yang sangat beragam dan memiliki pesona alam yang menarik. Kepulauan Indonesia yang strategis membuat potensi pariwisata Indonesia menjadi negara yang maju dan unggul. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis peluang berwirausaha dalam bidang pariwisata. Ada bisnis kuliner, bisnis penyewaan kendaraan, bisnis penginapan, membuka tempat parkir, bisnis jasa penerjemah atau tour guide, bisnis perjualan souvenir, bisnis event organizer, dan bisnis fotografi atau videografi. Selanjutnya, strategi kewirausahaan dalam pemasaran produk dan jasa pariwisata. 1. Pengertian strategi pemasaran dan strategi pemasaran. Menurut John A. Brain, strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran dan interaksi dengan pasar, pesaing dan faktor lingkungan. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses di mana individu atau kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan dengan cara menciptakan serta menukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Strategi pemasaran merupakan jumlah total dari integrasi, segmentasi, targeting, diferensiasi, dan strategi positioning yang dirancang untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan tawaran ke target yang didasarkan pada interaksi 3, kekuatan strategi yaitu pelanggan, kompetensi, dan korporasi. Strategi pemasaran adalah link yang penting untuk efisiensi secara keseluruhan serta eksekusi rencana pemasaran untuk meningkatkan loyalitas dan penurunan selera pelanggan. Oke, selanjutnya. Masih lanjut yang tadi, kita lanjutkan. Fokus rencana pemasaran pariwisata didasarkan atas 3 tingkat hierarki, yaitu strategi, struktur, dan fungsi. Strategi mencakup nilai-nilai inti, infrastruktur, organisasi, dan implementasi. Struktur sebagai sistem manajemen lingkungan, organisasi dan saluran kontak infrastruktur, organisasi dan implementasi. Sedangkan fungsi berperan sebagai mekanisme koordinasi investasi berupa keuangan dan non-keuangan, komitmen serta pemasok yang menciptakan rantai nilai pelanggan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, nomor 2, strategi segmentasi pemasaran produk dan jasa pariwisata. Segmentasi pasar merupakan suatu kegiatan membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda yang mempunyai kebutuhan,
karakteristik maupun perilaku yang berbeda, membutuhkan produk atau baruan pemasaran yang berbeda. Tujuan segmentasi pasar adalah: 1. Memudahkan pembedaan pasar. Yang kedua, perbaikan pelayanan. Yang ketiga, strategi lebih terarah. Yang keempat, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, yang ketiga, elemen bauran pemasaran produk dan jasa pariwisata. Bauran pemasaran atau bisa disebut marketing mix merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Setiap elemen dari bauran pemasaran harus dilakukan secara bersama-sama. Elemen bauran pemasaran produk meliputi perencanaan produk, harga, distribusi, dan promosi. Ada produk pariwisata inklusif merupakan sebuah pengalaman langsung bagi wisatawan yang dirangsang melalui indera penglihatan dan suara. Ada harga itu industri pariwisata yang disibukkan dengan harga. Dan distribusi atau place merupakan unsur bauran pemasaran yang merupakan tempat di mana konsumen dapat mencari informasi atau melakukan pembelian produk wisata yang ditawarkan. Dan promosi adalah kegiatan perusahaan yang menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar membeli produk yang dihasilkan. Selanjutnya, yang keempat, tujuan pemasaran produk dan jasa pariwisata. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, memerlukan strategi pemasaran yang bagus. Pemasaran pariwisata terus dilakukan melulu berbagai dengan baik media cetak maupun elektronik. Definisi pemasaran pariwisata menurut Mulyadi tahun 2009 adalah suatu upaya guna mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan wisata serta menawarkan produk wisata sesuai keinginan dan kebutuhan wisatawan. Tujuan pemasaran pariwisata adalah menarik wisata untuk datang berkunjung pada suatu daerah. Tujuan wisata dalam beberapa tingkat baik lokal, regional, maupun nasional. Dan juga menarik wisatawan yang datang untuk menggunakan semua pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kelompok industri pariwisata yang ada dalam kawasan wisata itu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan usaha masing-masing perusahaan. Selanjutnya, kendala dalam pemasaran produk dan jasa pariwisata. Pemasaran produk dan jasa pariwisata sebenarnya tidak berbeda dengan pemasaran produk pada umumnya, yaitu berorientasi pada kepuasan konsumen, pemasaran produk manufaktur, dan pemasaran produk pariwisata. Perbedaannya adalah pada jenis produk yang dipasarkan. Produk manufaktur bersifat nyata secara fisik, sedangkan produk pariwisata bersifat tidak berwujud atau berupa jasa. Pemasaran produk wisata biasa disebut pemasaran hospitality. Untuk memasarkan produk pariwisata yang berupa jasa, ada beberapa kendala, yaitu sebagai berikut. Jumlah kunjungan wisatawan yang kurang maksimal, menurunnya kualitas pelayanan, adanya permasalahan kepuasan konsumen, tingginya word of mouth (WOM) yang negatif, citra perusahaan yang negatif, menurunnya jumlah kunjungan ulang wisatawan. selanjutnya, Strategi kewirausahaan dalam promosi produk dan jasa pariwisata. Setiap bisnis pasti memerlukan langkah promosi untuk mengenalkan produknya. Salah satu strateginya adalah dengan cara